COVID boleh terjadi, pandemik boleh terjadi, masalah datang silih berganti, boleh terjadi banyak masalah, tapi ingatlah satu hal, bahwa hidup kita ini adalah hidup yang melayani, dan tidak boleh kita lupakan di sana. Sehingga ketika kita melihat kesulitan terjadi di mana-mana, kita bukan menyelamatkan diri kita sendiri saja, tapi kita juga berusaha menolong, menyampaikan kabar baik pada orang lain. Sebuah pertanyaan yang sangat penting dalam hidup kita, buat apa sih kita ini hidup? Buat apa kita hidup? Kita hidup di dunia ini buat apa sih sebenarnya? Saudara, ini 2 hari terakhir ini menjadi perenungan bagi saya secara pribadi, saudara. Dan hari ini tepat tanggal 5 Juli, saya mendapat kabar tahun lalu saya mendapat kabar yang mengejutkan, yaitu di mana papa saya dipanggil oleh Tuhan saat itu. Mama cerita, biasa papa itu sudah bolak-balik masuk rumah sakit, biasa dirawat biasa, dan pagi-pagi mama mandi, mama lagi sisir rambut, dan tiba-tiba mama melihat tangan papa terangkat gitu ke atas. Papa ngangkat tangan, dan tiba-tiba setelah itu dipanggil Tuhan. Dan itu merupakan suatu peristiwa yang tidak diduga-duga. Saya bersyukur papa saya dipanggil Tuhan dalam keadaan beriman kepada Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan kita semua nanti akan berada di tempat seperti ini. Ini tahun lalu, saudara, di mana setelah pemakaman papa saya dipanggil Tuhan, kita merenung, apa sih arti hidup ini? Kalau kita sudah berada di sana, semuanya sudah selesai. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Tidak ada lagi yang bisa kita perbuat. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan pada saudara di awal ini adalah, kita ini manusia adalah roh yang memiliki jiwa tinggal di dalam tubuh. Esensi dari kita manusia adalah roh. Manusia rohani, bukan daging. Kita ini adalah manusia roh. Makanya ketika kita mengalami seperti ini, kematian datang pun, roh kita tetap hidup selama-lamanya. Tapi yang menjadi hal yang terpenting adalah kemana roh kita setelah kita meninggal. Hal yang terpenting adalah apa yang terjadi dengan roh kita setelah kita meninggal. Itu yang paling penting. Bukan berapa lama kita hidup di dunia ini. Sebagian orang berpikir begini, oh saya masih muda, masih panjang, nggak mungkin lah meninggal sebelum waktunya dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, kita melihat berapa banyak anak-anak muda yang meninggal duluan daripada orang-orang tua. Anak-anak yang lebih duluan dipanggil Tuhan daripada papanya. Soal kita mencatat Mazmur 116 ayat yang ke-15. Ini adalah tulisan di makam koko saya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Semua orang yang dikasihinya itu kalau mengalami kematian itu sangat berharga, saudara. Karena kematian itu cuma proses peralihan hidup. Dari hidup di dunia ini kepada kehidupan yang kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah, yang paling penting di 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kita mengakhiri pertandingan dengan baik, atau dengan kurang baik, atau malah dengan buruk. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah melihara iman. Rasul Paulus berkata seperti itu. Dalam hidupnya, ketika dia melayani, seperti apa yang Tuhan mau, dia dikatakan orang yang mengakhiri pertandingan dengan baik. Manusia itu roh, bukan sekedar daging. Seharusnya kita lebih memperhatikan kehidupan rohani daripada kehidupan daging. Kalau wanita-wanita berdandan, sekali berdandan bisa sampai 1 jam. Pernahkah kita mendandani manusia rohani kita dengan membaca, merenungkan firman, berdoa, sekali berdoa selama 1 jam? Kalau kita berdandan setiap hari, pernahkah kita menyadari bahwa manusia rohani kita perlu diberi makan setiap hari? Kalau kita rela mengeluarkan uang dalam jumlah yang banyak untuk sebuah makanan yang enak, untuk sebuah pesta,
untuk sebuah tempat tinggal yang enak, kita berani bayar harga. Pertanyaannya begini, beranikah kita bayar harga untuk supaya manusia rohani kita, manusia batinnya kita ini bertumbuh dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Manusia rohani, kita ini adalah manusia roh, bukan daging. Karena itu di awal renungan ini saya ingin memberikan pesan, perhatikan manusia roh kita. Jangan hanya manusia daging kita, perhatikan manusia roh kita. Kalau kita berani bayar harga yang mahal untuk daging, saudara, kenapa kita nggak berani bayar harga yang mahal untuk manusia rohani kita? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yuk kita menyadari kebenaran ini. Nah, ini makam papa saya beberapa bulan lalu. Kalau yang tadi ini waktu barusan habis dikuburkan, kemudian ini sudah mulai dipercantik, saudara. Saya mau beritahu saudara bahwa seindah apapun sebuah kuburan, semuanya sudah selesai. Kalau kita mau melakukan sesuatu sudah terlambat kalau kita sudah berada di sana. Dan kemarin, saudara, secara khusus waktu kalau saya pulang ke Samarinda, ada seorang teman namanya Pendeta Kris, dia anak gembala dari GPDI, Om Rudi Tumbel. Saudara, dia sering temenin saya. Kemudian kalau saya pelayanan di sana, dia sharing. Waktu papa saya ulang tahun, dia selalu datang melayani. Waktu acara penghiburan keluarga kami, waktu papa dipanggil Tuhan, juga dia selalu datang melayani. Saya tahu dia capek dan segalanya. Saudara, dan tiba-tiba kemarin, saudara, saya mendapat kabar dia dipanggil Tuhan. Seusia dengan saya, masih muda, dan tiba-tiba saja dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Papanya yang jauh lebih tua, yang kena stroke, malah belum dipanggil Tuhan. Hidup ini misteri, saudara. Tapi yang paling penting, apa yang sudah kita lakukan dalam hidup ini? Adakah kita memperhatikan manusia rohani kita? Atau selama ini kita hanya memperhatikan manusia jasmani kita? Kalau kita hanya memperhatikan manusia jasmani kita kehilangan yang rohani. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan manusia rohani kita. Saudara, dalam melayani Tuhan, kita harus memperhatikan itu. Mari kita renungkan, apa yang akan kita lakukan jika kita tahu bahwa besok kita akan meninggal dipanggil Tuhan. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kita akan lakukan seperti sekarang, jalan-jalan, shopping-shopping, atau kita langsung berdiam diri di kamar berdoa. Wah, menantikan. Tapi apa yang kita lakukan jika kita tahu bahwa kita akan meninggal 1 bulan kemudian? Oh, masih ada waktu. Datangin keluarga dulu, minta maaf, fellowship, dan sebagainya. Bagaimana kalau 1 tahun lagi? Bagaimana kalau 10 tahun lagi? Seandainya saja kita tahu, saudara. Kalau kita tahu bahwa 10 tahun lagi kita dipanggil Tuhan, apakah akan sama hidup kita dengan bagaimana kalau kita 1 tahun lagi dipanggil Tuhan? Atau bagaimana kalau sebulan lagi, atau seminggu lagi, atau malah besok kita dipanggil Tuhan? Saudara, kita perlu merenungkan kembali, apa sih arti hidup kita? Buat apa kita hidup ini? Sebagian kita berusaha membangun sesuatu yang kuat di dunia ini. Baik itu ekonomi, nama besar, pekerjaan, karir, dan semuanya itu baik. Saya tidak berarti berkata kepada saudara, ayo nggak usah bekerja dah, sudah fokus manusia rohani saja, doa, puasa, tidur, cuman doa, renungkan firman, bukan. Tapi mari kita harus seimbang, saudara. Minimal itu seimbang. Bahwa manusia rohani
saudara dan saya, manusia batinnya kita harus kita benar-benar perhatikan. Makanya Paulus berkata untuk para wanita, biarlah perhiasanmu ialah manusia batiniahmu, manusia batin. Manusia yang ada di dalam yang tidak kelihatan secara fisik mungkin, tapi kehadiran manusia batiniahmu itu bisa dirasakan oleh orang-orang sekitarmu. Orang-orang sekitarmu boleh merasakan kasih Kristus, boleh merasakan sentuhan kasih sayangmu, boleh merasakan perhatianmu dan sebagainya. Atau kita selama ini masih terus fokus hidup pada diri kita terus. Kita mintanya diperhatikan terus. Kita mintanya diri kita dilayani terus. Apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Coba ajukan pertanyaan ini. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Sedang cari apa kita ini? Kita bekerja pagi, siang, malam, bahkan untuk tidur pun, kita untuk istirahat pun rasanya hampir nggak ada waktu lagi. Saudara, apa yang kita cari saat-saat ini? Apa sesungguhnya yang ingin kita capai? Apa sesungguhnya yang ingin kita capai? Nama besar, jabatan, kekayaan, semuanya, dan sebagainya, itu yang ingin kita capai. Pertanyaan terpentingnya adalah, apakah yang kulakukan sesuai dengan kehendak atau panggilannya? Sesuai enggak hidup kita ini dengan kehendak Tuhan? Ini menjadi pertanyaan besar. Mari kita merenung sesaat. Apa sih yang kita cari? Apa yang ingin kita capai? Sebagian orang sudah punya rumah, punya pekerjaan baik, punya pabrik mungkin, punya perusahaan mungkin. Tapi dia merasa masih ada yang belum dia capai. Kurang. Selalu kurang, sementara manusia batiniahnya enggak dia perhatikan. Nah, surat yang dikasih oleh Tuhan, Galatia pasal pertama ayat ke-10. Galatia pasal pertama ayat yang 10 dikatakan, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kalau kita masih mau mencari perkenanan manusia, kita bukanlah hamba Kristus. Kalau kita masih mencari segala sesuatu yang menyenangkan daging ini, kita bukanlah hamba Kristus. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Tentunya kita sudah mengerti bahwa menyangkal diri, memikul salib ini adalah ketika kita percaya pada Yesus. Kita sudah mati bagi keinginan daging kita. Kita telah turut disalibkan bersama dengan Kristus. Ini kebenaran yang harus kita sadari. Kita sudah mati bagi hawa nafsu kita. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh isi dunia? Tahukah saudara, makanya kenapa Yesus tidak menebus saudara dengan barang yang fana, dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Karena harga saudara dan saya jauh lebih daripada seluruh isi dunia. Harga saudara dan saya seharga darah Kristus. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatan. Kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang setia melayani Tuhan, fokus hidup kita kepada Kristus, memberikan hidup melayani Tuhan. Dimanapun kita berada, kita menyadari kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Maka saudara akan menerima upah. Tapi bagi mereka yang tidak percaya kepadanya,
Mereka yang hidup sesukanya sendiri. Seperti perumpamaan yang menerima 1 talenta. Dia berpikiran negatif tentang Tuhan. Dia tidak mengembangkan talentanya. Talentanya diambil daripadanya dan masuk dalam kertakan. Suatu saat nanti, semua pencapaian yang kita raih di dunia ini akan kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Kita harus ingat ini. Suatu saat nanti, semua pencapaian yang kita raih di dunia ini akan kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Mau itu harta kekayaan kita, mau itu jabatan kita, mau itu prestasi-prestasi nama besar kita, keluarga kita, bahkan yang selama ini kita berusaha jaga, berusaha lindungi semaksimal mungkin. Semua yang ada pada kita akan kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Tidak ada yang tahu kapan waktu kita di dunia ini akan selesai. Yang berpikir karena kita masih muda, masih kuat, masih sehat. Oh, kita pikir masih lama. Hidup ini hanyalah sementara. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita melayaninya. Marilah kita pergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya untuk kita mengalami Kristus dan melayani sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Jangan mengikuti keinginan daging. Kita adalah manusia roh, bukan manusia daging. Beritahu kiri kanannya, kamu adalah manusia roh. Kamu adalah manusia roh. Perhatikan manusia rohanimu. Ingatkan, perhatikan manusia rohanimu. Manusia rohani kitalah yang berdampak kekal, hidup kekal. Manusia daging semuanya akan selesai di kuburan, sudah. Tapi manusia roh kita, dampaknya itu kekal. Kehidupan bersama selama-lamanya dengan Dia. Lihatlah keindahan pribadinya yang tidak dapat dilukiskan dengan apapun, sebuah anugerah dan kehormatan besar kalau kita masih diberi kesempatan untuk melayani. Karena itu pesan saya, jangan keraskan hati kita. Mungkin kita bertanya bagaimana cara kita melayani. Apa yang bisa saya lakukan? Saudara, untuk melayani, saudara nggak usah pusing dengan program dan segala sesuatu. Melayani itu semuanya mulai dari hati. Mulai saudara membagikan kasih kepada sesama. Mulai memberikan perhatian kepada orang lain. Mulai saudara mengasihi sesama dan sebagainya. Nanti kita akan lihat bagaimana kita mulai pelayanan. 2 Petrus pasal 3 ayat ke-10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Waktu hari Tuhan itu datang, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Makanya apa yang mau kita capai? Semuanya akan hilang lenyap itu. Kalau kita ingin mencapai segala sesuatunya berkaitan dengan dunia. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita yang percaya ini, sudah menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Nah, dalam Wahyu pasal 20, sudah mulai lihat di sana. Ayat yang ke-11, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab itu. Ini pengadilan tahta putih, bukan pengadilan bema, ini tahta putih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari yuk kita kembali merenungkan esensi hidup. Apa sih esensi hidup kita ini? Sekian waktu kita habiskan untuk sesuatu, apakah itu benar-benar untuk esensi hidup kita?
Filipi 1 ayat ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi Tuhan. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun apa dikatakan? Manusia lahiriah kami semakin merosot. Manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bagaimana manusia batiniah? Manusia roh saudara dibaharui dari sehari ke sehari. Yaitu dengan berdoa, merenungkan firman, membiarkan Roh Kudus berbicara kepada kita, mengizinkan Roh Kudus melayani kita, membukakan kebenaran, mengizinkan Sang Firman itu membuka kebenaran atas hidup kita, hati, pikiran, perasaan kita semuanya. Saudara, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, kalau kita merasa sedang menderita, itu merupakan penderitaan ringan sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya. Melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi yang kelihatan itu hanya sementara. Manusia rohani yang tidak kelihatan inilah yang kekal sesungguhnya. Harta kita nggak kekal, nama besar, nama baik kita nggak kekal. Tapi manusia rohani kita yang tak kelihatan inilah yang berdampak kekal. Jadi mari kita sadari penuh bahwa kita adalah manusia roh. Katakan bersama saya adalah manusia roh. Dan yang luar biasanya, Alkitab mencatat Allah adalah roh. Allah adalah roh. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ini ayat yang sudah sangat umum. Nah, Yesaya 4 ayat 23, kalau kita mau melayani Tuhan, saudara, ingat Tuhan itu adalah roh. Dan kita manusia juga adalah roh. Kalau mau melayani roh Allah, layani dengan roh kita. Gitu ya, saudara. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran kita tahu, berbicara tentang pribadi Kristus. Yesus berkata pula jalan kebenaran dan hidup. Tanpa pengenalan yang benar akan pribadi Kristus, tidak ada penyembahan yang benar di hadapan Allah. Tanpa pengenalan yang benar akan pribadi Kristus, tidak ada pelayanan yang benar di hadapan Allah. Wow. Jadi kalau kita mau melayani dengan benar, mau menyembah Allah itu dengan benar, pastikan diri kita dibukakan akan kebenaran firman Kristus. Waktu diri kita dibukakan akan kebenaran firman Kristus, kita mengenal Dia dengan benar, maka keluar satu penyembahan dari roh kita. Kalau bahasa kita sehari-hari gampangnya, dari hati kita yang terdalam keluar satu penyembahan, pujian, pengagungan, satu kerinduan untuk melayani Dia. Dari roh saudara dan saya lahir itu semua. Jadi kalau orang mau melayani Tuhan, tapi nggak mau mendengarkan kebenaran firman, nggak mau duduk diam mendengar firman, saudara sedang kehilangan banyak hal. Saudara tidak sedang melayani Tuhan. Hanya orang yang mengenal kebenaran yang bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Bagian orang terlalu sibuk mencari jadwal. Pelayanan sana, pelayanan sini, worship leader sana, worship leader sini, khotbah sana, khotbah sini, main musik sana, main musik sini, dan sebagainya. Saya tidak berkata itu salah, tapi kalau kita hanya melakukan itu, kita pikir kita sedang melayani Tuhan, sementara kita tidak duduk diam, membiarkan Roh Kudus melayani kita. Saya mau beritahu saudara,
Saya khawatir jangan-jangan kita tidak sedang melayani. Jangan-jangan kita sedang melayani kedagingan kita. Wah, kalau di jadwal jadi worship leader, jadi pengkhotbah, semangat sekali. Tapi begitu disuruh, ayo duduk diam, dengarkan firman, Bible study, gak ada yang mau. Waduh, sedih katanya. Tapi kalau saudara belajar membuka hatimu buat kebenaran firman, bicara dari saudara dan saudara. Apalagi saat-saat pandemik ini gak ada alasan untuk kita tidak belajar firman. Semua online, New Life menyediakan semuanya secara online. Tinggal masalahnya kita sadar nggak kita dibutuh firman. Yang susah adalah kita merasa kita sudah tahu. Kita merasa kita sudah benar. Sehingga kita lebih suka didengar daripada mendengarkan. Itu hal yang sangat berbahaya. Belajarlah untuk mendengarkan. Bukan hanya suka didengar, tapi mendengarkan terlebih dahulu. Jadi tahap melayani itu adalah menerima terlebih dahulu, baru bisa memberi. Kalau kita tidak menerima, kita nggak bisa memberi. Setiap orang yang mau menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan dalam daging. Kalau lagunya enak, kita goyangnya mantap kali. Gitu ya. Pokoknya yang suka bagi daging, bicara berkat, bicara yang nyaman bagi daging. Semangat kali kita. Tapi apakah kita begitu bergairah ketika bicara tentang roh? Bicara tentang Roh Kudus. Apakah kita begitu bergairahnya ketika kita bicara tentang firman Kristus? Seharusnya senormalnya kita jauh lebih bergairah berbicara tentang firman Kristus daripada bicara segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Itu kondisi normal. Tapi sayangnya kondisi abnormal dianggap normal, sudah kan? Ya. Kita sebut dengan new normal, pakai masker, hand sanitizer, itu sebenarnya kondisi abnormal yang dinormalkan. Gitu, sudah. Jadi mari kita melayani dengan roh, bukan dengan daging. Kondisi seorang yang tidak mau mendengar itu adalah kondisi abnormal. Kalau dengar pengajaran, ngantuk, daripada nanti ketahuan, aku matikan aja videonya biar nggak ketahuan sambil nyamil dah, sambil ini, sambil itu. Nggak enak deh kalau ketahuan. Nggak boleh begitu, saudara. Kita harus belajar mendisiplin diri. Kalau kita mau melayani Tuhan dengan benar, kita harus bisa melayani diri kita sendiri. Dan pelayan perjanjian baru itu merupakan pelayanan roh, saudara. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Waktu saudara konsentrasi pelayanan manusia rohani saudara, maka roh itu menghidupkan kita. Setiap orang yang berjumpa dengan kita karena kita ini masuk dalam pelayanan roh orang yang mati itu dihidupkan kembali. Pelayanan yang memimpin pada kematian terukir dengan huruf pada lolo batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Jadi kalau kita lihat karakteristik dari pelayanan perjanjian baru, hari ini saudara kita akan belajar 3 hal sederhana, ciri atau karakteristik orang yang hidup dalam pelayanan perjanjian baru, hidup yang melayani. Galatia 5 ayat ke-16 dikatakan begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging.
Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dia sudah mati bagi kedagingan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara, jadi dari ayat ini saya mencoba menarik 3 poin utama dari pelayan perjanjian baru ini. Yang pertama, pelayan perjanjian baru, kalau kita mau hidup dalam pelayanan, sadarkan diri kita bahwa kita telah menyalibkan daging. Kita telah mati bagi keinginan daging dan segala hawa nafsunya. Katakan bersama saya telah mati bagi keinginan daging dan hawa nafsu. Saya telah mati bagi keinginan daging dan hawa nafsu. Yang kedua, biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh. Ikutin apa suara Roh. Waktu saudara mendengar kebenaran firman pada sore hari ini, belajar taat. Ketika saya mengajari saudara, ayo layani dirimu dengan duduk diam dan terus dengarkan apa suara firman. Belajar taat, duduk diam dan dengarkan. Yang ketiga, rendah hati. Kita nggak gila hormat, kita nggak saling menantang atau saling mendengki. Jadi kita telah menyalibkan, kita sudah mati bagi keinginan daging. Hidup kita ini dipimpin oleh Roh, itu ciri-ciri orang pelayanan perjanjian baru. Makanya kita harus lebih menyadari kehadiran manusia rohani daripada kehadiran manusia daging kita. Ketiga adalah kerendahan hati. Nah, bagaimana cara melayani? Kalau sudah ikut pertemuan pelayan, sudah tahu. Saya membagi 2 garis besar. Melayani itu harus mulai dari melayani diri sendiri. Melayani diri sendiri ini bukan berarti egois, berpusat pada diri sendiri, semua keinginan daging dipenuhi. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kalau saudara melayani diri sendiri, kalau saudara melayani, itu kan saudara melakukan yang terbaik untuk orang yang saudara layani. Untuk pribadi yang saudara layani, itu kan melayani. Kalau saya melayani Tuhan, saya melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau saya melayani Iin misalkan, saya melakukan yang terbaik untuk Iin. Nah, kalau saya melayani diri saya sendiri, berarti saya melakukan yang terbaik buat diri saya sendiri. Tahukah kita apa yang terbaik bagi diri kita? Yang terbaik bagi diri kita, bagi manusia rohani kita, adalah firman. Duduk diam dan dengar firman. Mari kita lihat Lukas 10 ayat yang ke-39. Saya suka mengulang-ulang ini, saudara, karena saya percaya ini adalah kebenaran yang harus dimengerti oleh setiap keluarga New Life, bukan hanya setiap keluarga New Life, ini harus dimengerti semua orang percaya. Kenapa? Karena terlalu banyak orang sibuk melayani, dan bahkan kita menjadi gagal fokus atau salah arah pun kita tidak sadar. Kenapa? Jawabannya sederhana, karena kita tidak duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yesus berkata hanya satu saja yang perlu, hanya satu. Tapi dari satu ini sebenarnya bisa berkembang kemana-mana. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Kalau saudara perhatikan Alkitab, terkesan Tuhan itu pilih kasih. Saudara lihat 3 murid yang dikasih oleh Yesus siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus. Kemana-mana 3 murid ini yang seringkali berada bersama dengan Yesus. Tapi Alkitab juga mencatat salah seorang murid yang paling dikasihi adalah siapa? Yohanes.
Yohanes suka duduk dekat Yesus, bersandar pada Yesus. Nah, apakah Tuhan membedakan kasihnya kepada Yohanes, Petrus, Yakobus, atau murid-murid lain? Tidak. Sebenarnya yang membuat mereka ini menjadi murid yang spesial, saudara, karena mereka mendekat kepada Tuhan. Mereka memberi diri mereka, membuka hati mereka untuk melayani Kristus dengan duduk diam dan mendengarkan perkataannya. Yohanes juga seperti itu. Dan ingat, di kitab Yohanes dikatakan murid yang paling dikasihi. Itu merupakan pernyataan dari Yohanes sendiri, bukan pernyataan Yesus. Yohanes berkata murid yang paling dikasihi. Kenapa dia berkata murid yang paling dikasihi? Karena dia yang paling berada dekat dengan Yesus. Dia selalu maunya ada dekat Yesus. Dan saat dia berada dekat Yesus, dia merasakan kasih Tuhan. Dan dia merasakan dia lebih dikasih daripada yang lain. Kenapa? Karena dia yang mendekat. Nah, kalau orang nggak ngerti ini, sudah gampang iri hati. Pembapaan, oh Bapak lebih sayang ini. Oh, Kofun itu lebih sayang ini daripada ini. Banding-bandingkan, itu kayak Marta lah. Bahkan Marta berkata, Tuhan kau tidak peduli. Saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Tuhan pun disalahkan sama dia. Kalau kita terlalu sibuk melayani, kita bermainnya di logika saja. Saudara nggak akan menerima apa yang Tuhan telah sediakan dalam hidup saudara dan saya. Makanya melayani diri sendiri itu dimulai dari menerima. Pokoknya ingat prinsip ini. Pelayanan itu dimulai dari menerima, bukan memberi. Katakan menerima. Jadi menerima dulu. Penuh dulu. Baru nanti mengalir memberi kepada orang lain. Menerima itu dengan duduk diam dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkannya. Kita ada, saudara bisa doa dan renungkan firman secara pribadi. Kita ada Bible study, ada family church, ada New Life Community, saudara. Hanya orang yang dekat kepadanya yang menerima daripadanya. Hanya orang yang mendekat kepadanya yang menerima daripadanya. Orang yang tidak mendekat kepadanya tidak akan menerima. Alkitab mencatat Maria terus mendengarkan perkataan Yesus. Kata mendengarkan di sini artinya fokus, konsentrasi. Ketika saudara baca firman, berdoa, fokus, konsentrasi, jangan biarkan pekerjaan, keluarga, dan lain-lain mengganggu kita, apalagi WhatsApp, atau Facebook, atau lain-lain. Ketika saudara ibadah seperti ini, jangan biarkan Facebook, WhatsApp, dan lain-lain mengganggu kita, saudara. Jangan biarkan konsentrasi kita itu terlewatkan dari firman hanya karena ada kerjaan ini, kerjaan itu. Lalu istilahnya kita ibadah cuma sekedar lewat saja. Saudara sedang salah prioritas kalau di sana. Ingat, kita ini manusia rohani. Maria terus mendengarkan itu, artinya apa? Tidak melewatkan setiap kata-katanya Yesus. Dia fokus terus. Tidak ada yang terlewatkan. Lalu Maria tidak membiarkan keadaan atau sesuatu yang mengganggunya. Sehingga mengakibatkan dia tidak mendengarkan. Bahkan Maria yang sibuk mungkin bekerja di sana sini, Maria tidak terganggu. Maria terus fokus mendengarkan apa yang Yesus lakukan. Yang kedua adalah melayani sesama, melayani keluarga. Saudara, alangkah indahnya ketika suami mengasihi dan melayani istri, istri mengasihi dan melayani suami, orang tua mengasihi dan melayani anak-anak, anak-anak mengasihi dan melayani orang tua. Ini sesuatu yang indah. Hari ini saya sekali lagi ingin berpesan kepada bapak-bapak, kepala rumah tangga, saudara, kepada suami-suami, ingat pesan saya baik-baik. Perhatikan manusia rohani keluargamu. Perhatikan manusia rohani keluargamu. Beri makan makanan rohani buat keluargamu. Untuk itulah saudara dan saya dijadikan kepala dalam rumah tangga.
Perhatikan manusia rohani, makanan rohani anggota keluargamu. Jangan keraskan kepala. Jangan keraskan hati kita. Ah, itu gampang, itu gampang. No. Saat-saat ini konsentrasi, perhatikan manusia rohani dari keluarga kita. Ajarkan firman kepada istri, anak-anak kita. Itu lebih daripada apapun. Warisan paling berharga yang bisa kita berikan kepada keluarga kita adalah kebenaran firman Kristus. Saudara, layani keluarga. Makanya kenapa kita ada family church. Sebagian orang malas, program nanti pantau gini. Itu artinya kita nggak bisa komitmen. Kalau kita memang mau fair, kita memang mau bertanggung jawab, kita mau komitmen, perlu ada yang pantau, perlu ada yang mengingatkan, perlu ada yang menguatkan. Jangan sampai kita terlarut. Saudara, minggu ini sibuk, nggak ada family church. Minggu depan sibuk, nggak ada family church. Ayo diingatkan dengan satu kerendahan hati. Aku mau bertanggung jawab untuk memberi makanan rohani buat keluargaku. Kalau makanan jasmani saya percaya saudara bisa lah. Saya nggak khawatir lah makanan jasmani. Saya percaya kita semua bisa. Tapi yang jadi masalah adalah kita seringkali melupakan melayani diri sendiri, melayani keluarga kita dengan memberi makanan rohani buat keluarga kita. Ketika disuruh beri makanan rohani, bingung mau kasih menu apa. Oh, tapi kalau makanan jasmani mau makan apa? Ayam bawang, capcay, fuyung hai, kolok kolobak, dan sebagainya, hafal semua. Tapi begitu makanan rohani, bingung. Kenapa kita bingung? Karena kita tidak menerima. Yuk kita belajar menerima. Rendahkanlah hati kita. Jangan keraskan kepala. Rendahkan hati, Tuhan aku mau menerima. Kita ini adalah manusia roh. Perhatikan, kita ini adalah manusia roh yang seharusnya hidup dipimpin oleh roh yang sudah mati atas kedagingan. Dengan segala kerendahan hati kita mau menerima semua yang berasal daripada roh. Efesus 6 ayat yang pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara perhatikan, anak-anak, mungkin ada anak-anak remaja yang ikutin atau mendengar video ini, atau anak-anak kecil, pesan saya, taatilah orang tuamu. Karena memang harus demikian. Orang tuamu mengajarkan firman kepadamu, terimalah itu. Hormati ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Sama seperti seorang anak mendengarkan bapaknya, demikianlah pula kita seharusnya sebagai anak Tuhan duduk diam dan mendengarkan apa kata Bapa di surga buat hidup kita. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi ini. Makanya orang yang punya hati nurut, taat baik-baik, dia akan berbahagia dan panjang umur di bumi ini. Dan kamu Bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Memang ketika kita mendidik anak, rasanya berat sekali. Tapi ingat, itu adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada kita untuk kita rawat, kita jaga, kita beri makan makanan rohani, makanan jasmani, membawa mereka mengenal Tuhan sehingga kemuliaan Tuhan nyata dari kehidupan mereka. Keluarga menjadi hal yang sangat penting. Tidak peduli seterkenal apa kita dalam pelayanan, sehebat apapun kita, sebesar apapun gereja kita, tapi kalau kita kehilangan keluarga, kita sedang kehilangan segalanya. Jangan sampai kita nggak menyadarinya hingga nanti suatu saat kita telah kehilangan segalanya, baru kita menyesal. Atau ketika kita sudah sampai di rumah 1x2, mau menyesal juga sudah nggak bisa, udah terlambat. Baru kita melayani sesama. Setelah melayani diri sendiri, melayani keluarga, baru melayani sesama.
1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Kalau mau melayani sama, tetapi yang terutama apa? Kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, bukan setengah hati. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh tanpa membeda-bedakan dengan hati yang tulus. Saudara. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kalau kita mau melayani sama, dasarnya semuanya kasih. Yang sungguh-sungguh, all out. Berikutnya Pak, berilah tumpangan. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ketika kita memberi, mungkin kita merasa kehilangan. Tapi aneh, sebagian orang selalu berkata, lebih sering berkata, apa yang saya dapat dari gereja? Apa yang saya dapat dari pelayanan? Aneh. Kalau kita mengerti hati yang melayani, ya kita pikir cuma memberi. Sebagian orang berpikir, saya nggak digaji gereja, kamu jangan ngatur-ngatur saya. Dia tidak menyadari bahwa dia adalah seorang hamba yang melayani sebagai orang budak yang melakukan apa yang Tuhan mau. Ada yang 10 layanilah seorang kan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita melayani sesuai dengan karunia kita. Jangan iri dengan karunia orang lain. Apa yang ada pada kita, karunia apa yang kita terima, kita layani. Surah ada karunianya menyanyi. Worship leader, jadilah worship leader yang baik. Ada karunianya pengkhotbah, jadilah pengkhotbah yang baik. Ada karunianya menjadi bapak, jadilah bapak yang baik. Ada yang karunianya dalam bekerja. Marketplace, jadilah orang yang dapat dipercaya dalam marketplace sesuai dengan karunia. Jadi kita nggak perlu menjadi seperti orang lain, tapi kita bertanggung jawab dengan karunia yang ada pada kita. Berkat yang kita terima. Ada yang menerima berkat rohani, kebenaran firman, bagikan. Ada yang menerima berkat jasmani, yang Tuhan sudah berikan, bagikan. Hidup ini cuma sementara. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Kita bisa kuat itu semua kan anugerah Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi jangan hidup untuk diri sendiri. Mari kita belajar melayani diri sendiri, melayani sesama. Melayani diri sendiri ini berarti mau mendisiplin diri, duduk diam mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup. Saudara, mungkin saya hanya menyampaikan sampai di sana saja, saudara. Yang lain nanti mungkin minggu-minggu berikutnya dan pembicara-pembicara lainnya akan menyampaikannya, saudara. Satu hal yang pasti, Roh Kudus, Yesus, saudara. Coba saudara bayangkan sebentar. Yesus dengan segala kemegahannya berada di surga. Malaikat-malaikat datang memuji, menyembah dia, mengagungkan dia. Dia dilayani sebagai raja segala raja. Dipuji dan disembah. Ada suasana yang benar-benar indah. Ada kemuliaan Allah yang begitu mengagumkan. Tapi Alkitab mencatat, dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tapi apa yang terjadi dengan manusia? Ketika kita punya harta, ketika kita punya jabatan, ketika kita punya nama besar, kita pertahankan dan kita tidak mau melepasnya. Padahal itu hanya sementara. Itu hanya sementara. Makanya saya selalu berpesan, kumpulkanlah harta surgawi bagi kita. Waktu saudara memberikan persepuluhan, persembahan misi dan sebagainya, saudara sedang mengumpulkan harta di surga.
Waktu saudara melayani, saudara sedang mengumpulkan harta di surga. Waktu saudara menyampaikan kebenaran firman kepada istri dan anak-anak saudara, saudara sedang mengumpulkan harta di surga. Jangan menghindari hal ini, saudara. Please. Buat kepala-kepala rumah tangga, gereja New Life ada bukan sekedar untuk kita buat ibadah di hari Minggu. Gereja New Life ada supaya saudara mengalami Kristus Yesus itu benar-benar nyata dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan rumah tangga kita. Kalau ini ada dalam hidup kita, kita saling melayani satu sama lain. Wow, luar biasa. Luar biasa. Saya sungguh bersyukur di tengah-tengah pandemi ini ya. Saudara, kami yang full time tetap bisa full time melayani sepenuh waktu. Dan ada keluarga-keluarga New Life yang mensupport dan sebagainya. Saudara, ada banyak hamba Tuhan lain yang nggak bisa melayani sepenuh waktu karena kurangnya kesadaran dan jemaat dan sebagainya. Kita ini sudah bagus saling mengisi satu sama lain. Tapi mari saudara, ketika saudara memberikan persembahan apa semua, kami menerima, oke saya menerima, saudara-saudara. Tapi saya juga mau memberi buat saudara. Saya berikan apa yang saya punya, firman, kebenaran, kehidupan. Belajarlah terima juga. Kita saling sesuai dengan karunia masing-masing, saudara. Saya tidak lebih hebat daripada saudara. Full timer tidak lebih hebat daripada saudara. Kita semua sama. Tempat kita berbeda, tapi kalau kita menyadari kebenaran ini, sesuai dengan karunia yang telah dianugerahkan pada kita, kita saling menghormati satu sama lain, mengakui karunia dan kelebihan masing-masing. Kita akan bersama-sama menikmati keindahan yang luar biasa ketika kita saling melayani. Saudara, mari kita saling melayani. Sekali lagi, melayani dimulai dari melayani diri sendiri. Khususkan waktu untuk menerima pelayanan yang daripada Tuhan. Khususkan waktu untuk saudara menerima, dilayani oleh Roh Kudus, dilayani oleh gereja ini. Saudara, lalu khususkan waktu untuk saudara, orang tua bertanggung jawab menyampaikan firman kepada anggota keluarga. Ini kerinduan dari awal berdirinya New Life. Bapa rohani, Bapa jasmani adalah Bapa rohani. Kita nggak bisa menghindari ini. Itu sudah tanggung jawab. Ketika saudara mau menikah, itu tanggung jawab yang harus saudara dan saya ambil. Kalau enggak berantakan semua. Sehingga kemuliaan Kristus itu terpancar dari rumah tangga kita. Amin. Saya berdoa kita semua mengerti tentang hal ini, bahwa hidup ini untuk melayani. Hidup ini untuk kita memuliakan Tuhan. Motivasi kita adalah bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Hidup ini hanya sementara. Saudara, dan ingat, kita ini adalah manusia roh. Katakan bersama saya adalah manusia roh. Sekali lagi katakan, saya adalah manusia roh yang telah mati bagi daging dan hawa nafsu, dan hidup dipimpin oleh roh. Itu ciri khas orang yang melayani Tuhan. Hidupnya dipimpin oleh roh. Kita melayani Allah yang adalah roh. Makanya berikan roh kita untuk dilayani olehnya. Melayani dia. Menangkap apa yang ada dalam isi hatinya. Baru kita bisa melayani Tuhan. Oke. Itu kebenaran yang saya sampaikan. Saudara, ada sebuah lagu yang sebuah kisah nyata di mana ada seseorang yang memutuskan untuk mengikuti Yesus, dan ketika dia memutuskan untuk mengikuti Yesus, warga sekitar itu menentangnya dan bahkan dia terancam akan dibunuh. Dan waktu itu dia berkata, mengikuti Yesus adalah keputusanku. Dan saat itu dia mati, memang dibunuh. Tapi begitulah ketika kita mengikuti Tuhan, melayani Tuhan. Kadang tidak semua keadaan sesuai dengan keinginan kita. Tapi percayalah, kita ini manusia roh yang punya kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Orang bisa membunuh daging kita, tapi gak bisa membunuh manusia rohani.
rohani kita. Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak Mari nyanyikan bersama-sama di rumah kita masing-masing. Mengikut Yesus, keputusanku mengikut Dalam segala Yesus, keadaan, dalam keadaan baik ataupun buruk, kita memutuskan untuk mengikut Yesus. Sampai kapanpun kita